Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada teman-teman yang ada di YouTube, wabil khusus, mudah-mudahan sehat. Menjelang Idul Kurban, hari raya Idul Kurban, ini ada satu kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi lewat menyembelih hewan kurban. Tetapi ada beberapa yang bertanya tentang masalah kurban. Di antaranya yang pertama, ini kadang-kadang sering sekali di sekolah-sekolah mengadakan kurban. Tetapi ketika mengadakan kurban, bayar kurban, tetapi ternyata cuma 50.000 gitu. Atau bayar kurban ternyata kurbannya itu nggak ketahuan sapinya berapa orangnya. Nah, dalam masalah ini insya Allah saya akan jawab dalam kitab Fathul Qorib, dan saya akan buka pada kitab syarahnya. Ya, ini saya buka hasyiahnya saja, Ibrahim Al-Bajuri. Nanti tentang masalah udhiyah berkurban ini ada di halaman 527. Pertanyaannya gini, bolehkah berkurban patungan untuk membeli sapi yang diadakan di sekolah-sekolah itu dengan uang patungan 50.000, kemudian sudahkah kita dianggap berkurban? Saya akan bacakan konteksnya untuk menjawab jawaban ini. Watu jazi'ul baqaratu an sab'atin. Mencukupi sapi itu dari 7 orang. Jadi kalau seandainya sapi itu kita mau beli harga katakan yang 25 juta, ya kita patungan 7. Gitu. Jadi kalau seandainya ternyata kita patungannya sarang 50.000 yang diadakan di sekolah, itu bukan hakikatnya, bukan patungan kurban. Mungkin saya lebih bercermin supaya menggairahkan saja agar anak-anak sekolah itu punya nilai sosial untuk berbagi. Tapi secara kurban dia tidak bisa dikatakan dia berkurban gitu. Jadi patungan-patungan yang ada di sekolah kalau ternyata tidak dengan 7 orang, maka tidak mencukupi untuk dianggap dia kurban. Apakah nanti dia itu kurban sunnah ataukah kurban wajib? Jadi syaratnya dalam kitab Fathul Qorib di bab udhiyah di sini dikatakan watuzzi'ul baqarah an sab'atin. Ai inishtaraku fit tadhiyah biha. Syarat untuk kita bergabung atau kita patungan kurban ya syaratnya dengan 7 orang. Kalau kita kurang dari 7 orang itu bukan disebut kurban. Jadi jangan sampai ada kesan ente udah kurban, udah dulu di sekolahan. Berapa orang? Nggak tahu, semua murid. Berapa patungannya? Sarang 50.000. Ya belum kurban namanya gitu. Ya mungkin saya hanya bisa mengatakan ya di sekolah-sekolah hanya supaya siswa itu melatih dirinya untuk berkorban gitu. Ya minimal kalau dia nggak berkorban hewan ya berkorban perasaan lah. Perasaan orang-orang yang kagak bisa makan hewan kurban. Jadi sekali lagi bahwa dalam istilah patungan kurban tidak bisa patungannya kurang dari 7. Kalau untuk sapi atau kebo atau ternyata dia patungan melebihi itu. Ini jawaban tentang apakah orang yang di sekolah-sekolah yang mengadakan panitia kurban patungan sarang 100.000 kah itu sudah dianggap berkurban? Tidak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang masalah bolehkah dalam istilah kita
patungan hewan kurban niat kita itu berbeda-beda. Seperti misalkan ada niat dalam patungan sapi kurban itu kebo kurban atau ontak kurban. Ternyata niatnya yang satu untuk kurban, yang satu untuk akikah. Maka dalam kitab Baijuri dikatakan, di sini dikatakan ishtaraku fi tadkhiyati biha wa misluha al-hadyu wal aqiqatu. Jadi patungan pada masalah kurban itu boleh dengan sapikah, dengan kebokah atau dengan ontakah, itu dengan niat yang berbeda-beda. Dikatakan di sini sawaun ittafaqu fi nau'il qurbati am ikhtalafu fi kama idza qasada ba'duhum at-tadhiyata wa ba'duhum al-hadya wa ba'duhum al-aqiqata. Apakah orang itu sebagian dia punya niat akikoh sapi 7 orang, katakan si A niatnya kurban, si B niatnya akikoh gitu. Jadi silakan saja, niat berbeda-beda. Yang satu lagi saya buat makan saja lah, nggak jadi masalah gitu. Sekalipun kalau kata orang misalkan ya akikoh Abdullah dengan kambing, iya betul akikoh dengan kambing. Tapi akikoh dengan sapi ya boleh, karena patungan 7 orang dengan niat yang berbeda-beda. Di sana satu sapi itu ada niat kurban, satu sapi itu ada niat akikoh, silahkan. Maka kalau lihat dari konteks ini berarti ada sebuah cerminan, jangan sampai ada kata-kata gini, kira-kira abdolan kurban dulu apa abdolan akikoh? Ya kalau kita mau ngomong utama dari harinya ya utaman udhiyah kurban, karena memang kurban itu tidak ada di hari-hari selain Idul Adha, itu saja. Tapi kalaupun kita mau akikoh di sana ya nggak jadi masalah. Jangan ada kesan bahwa ini kambing apa, ini kambing akikoh, udah potong aja sekarang ya. Gitu ya, nggak mau orangnya misalkan besok aja sekalian biar rame, nggak jadi masalah. Jadi boleh patungan satu sapi dengan niat berbeda-beda, hatta kita niat akikoh di sapi kurban gitu, itu tidak jadi masalah. Nah keterangan ini ada dalam kitab Baijuri jilid 2 pada bab udhiyah di halaman 527. Sampai bila mana kita ternyata pengen kurban tapi kita nggak punya, maka ada pertanyaan, bolehkah kita kurban dengan ayam? Di sini kita dibolehkan kalau kita orang miskin kurban masih dengan ayam. Itu kita pengen dapat pahala kurban di hari raya Idul Adha, kita boleh berkurban dengan ayam. Saya bacakan konteksnya. Wa Ibnu Abbas annahu yakfi iraqatud dam walau min dujajin au auzin. Dan dari Ibnu Abbas cukup mengalirkan darah saja sekalipun dari ayam gitu. Maka wa kana syekhuna rahimahullah ya'murul fakiru ya'muru atau yu'marul fakiru bitaklidihi. Dan ada syekhuna atau ya'murul fakira, mereka memerintahkan kepada orang fakir bitaklid dengan mentaklid Ibnu Abbas. Terus wa yuqasu al-udhiyah al-aqiqah, dikias juga kurban itu dengan akikoh. Artinya kalau kita punya anak tiba-tiba kita nggak punya duit, ya udah supaya dapat sunnah akikoh di hari ke-7 atau di hari ganjil di hari ke-15 kita potongin aja ayam niat akikoh. Tapi dengan syarat kalau kita fakir. Dengan syarat kalau kita fakir. Kalau kita fakir boleh kita kurban dengan ayam. Makanya kalau besok ternyata Idul Kurban kita nggak bisa kuat beli kambing, nggak bisa kuat beli apa, kebo, ya kita min jumlatil fuqara, kita orang fakir, maka kita boleh dengan ayam. Silakan kita bertaklid kepada pendapat Ibnu Abbas supaya kita dapat kesunan kurban. Nah, jadi masalah kurban yang nomor pertama bahwa kurban dengan cara patungan itu hanya 7 orang. Kurban-kurban yang di sekolah yang hanya 50.000, 100.000 itu tidak dapat pahala kurban.
Gitu. Yang kedua, bahwa kurban kita wabil khusus boleh dengan niat yang berbeda-beda. Satu sapi niat akeko, niat kurban, niat makan, silakan. Kalau nggak punya untuk berkurban, tidak bisa kuat beli kambing, tidak bisa kuat beli sapi, maka kita masih sunnah untuk berkurban. Kita mengikut kepada pendapat Ibnu Abbas, yaitu dengan ayam kita niatin berkurban. Mudah-mudahan ini manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.